Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali mempelajari tentang tema 5 tentang pengalamanku, yang mana saya akan melanjutkan pembelajaran dari Bu Ida kemarin dari subtema 1. Sekarang saya akan menjelaskan yang subtema 2. Oke, marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca bersama-sama. Kita baca saja basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil persingkat waktu anak ya, biar tidak terlalu lama. Langsung saja kita masuk ke subtema 2. Tema 5, subtema 2. Bisa dilihat di video di layar. Subtema 2 di sini kita masuk di dalam pengalamanku di sekolah. Kalau kemarin pengalamanku di rumah, sekarang subtema 2 mempelajari pengalamanku di sekolah. Bisa kalian lihat di buku masing-masing atau di video sudah bisa dilihat. Di sini subtema 2 ini ada gambar, silakan dicermati. Kita langsung saja mengamati gambar tersebut. Adalah gambar tentang anak-anak yang sedang melakukan bersih-bersih atau kerja bakti di sekolahnya ya, membersihkan kelas. Di situ bisa kalian lihat sendiri apa saja yang dilakukan mereka. Kemudian di sini pembelajaran 1. Ayo mengamati. Di sini ada kalian membaca keterampilan tentang biji-bijian hiasan vas bunga. Bisa kalian lihat di situ. Jadi anak-anak, silakan kalau di rumah mau membuat sendiri, silakan tentang keterampilan biji-bijian. Nah, setelah kalian mengerjakan itu, nanti bisa kalian tuliskan di sini bahan-bahannya apa saja yang kalian buat untuk membuat vas bunga. Entah bijian-bijiannya dari apa, misal dari beras, ya kalian tulis beras. Nomor 2, kalian tulis jagung. Nah, seterusnya. Selanjutnya kita masuk di sini. Ini masih tentang SPDP ya, tentang menghias apa ini namanya, botolnya kok botol apa nana, kendi anak ya, kendi. Ini masih SPDP, kita cari aja langsung, saya skip. Di sini kita masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian lihat Benny bekerja secara kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Dengarkan guru membacakan percakapan Benny. Buatlah pertanyaan sesuai teks percakapan. Nah, ini karena di sini tidak ada teksnya, tidak ada percakapannya. Percakapannya ada di buku guru. Saya bukakan saja langsung buku gurunya. Nah, di sini buku gurunya. Kalian lihat Benny. Nah, bisa kalian tulisin ya. Bisa kalian tulis percakapan antara Benny, Dayu, dan Udin ini. Silahkan kalian tulis saja, kalian tulis dulu. Bisa sambil kalian pause videonya. Oke, ini kalau kalian mau tulis silahkan di pause dulu. Saya lanjut dulu anak ya, biar tidak memperlama durasi videonya. Saya lanjut. Nah, setelah kalian menyimak setelah menulis dan menyimak dari percakapan yang ada di buku guru tadi, silakan kalian buat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks percakapan yang ada di buku guru tadi. Nanti juga akan saya lampirkan di tugas dari video ini setelah selesai videonya. Nah, ini bisa kalian lihat apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya. Silakan kalian jawab sesuai dari teks yang saya tampilkan tadi di buku guru.
Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, langsung saja setelah kalian kerjakan ini nanti kita masuk ke pembelajaran ayo mengamati. Di bawahnya ada tulisan ayo mengamati, kita mengukur. Di sini kita masuk ke matematika. Nah, matematika ini kalian tinggal mengukur dengan penggaris dari senti. Penggaris senti, kalian kan punya penggaris 30 cm ya. Nah, di situ kalian bisa mengukur sendiri berapa panjang dari benda tersebut. Pulpen berapa, misalnya ada buku, kalian ukur dengan penggaris kalian berapa sentimeter, kemudian kalian tulis di buku temanya. Kemudian dari sentimeter kalian jadikan menjadi meter. Nah, di situ ada caranya anak-anak. Saya tampilkan saja di sini. Saya carikan di Google aja. Nah, ini nanti juga kalian silakan menulis satuan panjang. Nah, ini silakan kalian tulis anak-anak ya. Nah, ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ya, yang lebih besar. Nah, tadi dari sentimeter dijadikan meter. Jadi kalau dari sentimeter dijadikan meter otomatis naik ya. Nah, kalau naik, setiap naik satu tangga dibagi 10. Jadi setiap naik itu nolnya dihilangkan 1. Cara mudahnya seperti itu. Jadi kalau naik, setiap naik 1 dihilangkan 1. Sebaliknya kalau turun tangga 1 itu dikalikan 10, atau cara mudahnya nolnya ditambahkan 1. Nah, kalau dari sentimeter ke meter tadi kan naiknya 2 tangga, jadi dikalikan 10, dibagi 10 dan kemudian dibagi 10 lagi. Atau cara mudahnya kalian hilangkan nolnya. Ini tadi saya ulangi ya, dari meter ke senti ya. Kalau ini kan tadi dari meter ke senti, jadi kalian tambahkan atau kalian kalikan 10, jadi kali 10 kali 10, jadi nolnya ditambahkan 2, meter ke desi kemudian ke senti. Jadi semisal ada 1 meter, dari 1 meter, kalau 1 meter sentimeternya berarti jadi 100 cm itu. Kalau sebaliknya dari 100 cm dijadikan meter, jadi dihilangkan 2, nolnya menjadi 1 meter. Nah, demikian anak ya. Oke, lanjut. Ini saya ringkas-ringkas saja. Nah, selanjutnya ini masih ini bisa kalian simak tentang mengamati gambar, pembelajaran 2, yang tadi pembelajaran 1. Silakan kalian pause saja sendiri, kemudian kalian menjawab dari apa yang kalian simak dari percakapan di atas. Kalian jawab di soal-soal di bawahnya. Ini bahasa Indonesia. Ini masih bahasa Indonesia. Kalian kerjakan, kalian jawab berdasarkan percakapan di atas tadi. Nah, ini juga mengamati gambar. Kalian boleh pertanyaan dan jawaban berdasarkan gambar di atas. Gambarnya itu sudah memasang sudah memasang figura ya, figura yang bergambar kaligrafi. Nah, ini ada PJOK. Silakan kalian praktekkan gerakan tersebut. Terus bagaimana cara melakukannya kalian tuliskan di bawahnya. Saya kira mudah ini. Kemudian, nah ini kita masuk ke
Oke, lanjut anak-anak. Maaf tadi terpotong karena ternyata aplikasi ini yang saya gunakan hanya durasinya sampai 10 menit saja, tadi jadinya terpotong karena sudah 10 menit. Oke, saya lanjutkan lagi biar tidak melebihi batas waktu. Kita sekarang masuk ke PPKN. Nah, di sini kalian bisa melihat anak-anak ada beberapa macam perbuatan yang sesuai dengan berlaku sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa. Mana yang sesuai dengan sila ketuhanan Maha Esa, silakan kalian beri centang. Yang tidak sesuai kalian beri silang saja. Oke, ini masih seperti tadi, masih PPKN. Lanjut saja, tidak terlalu lama. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Kalian amati gambar berikut. Ada seorang guru dan seorang murid ya. Apa yang mereka lakukan, guru yang sedang membuka kunci, apa yang dilakukan murid-murid. Kemudian pertanyaan sesuai gambar yang ada tadi. Kemudian dilihat lanjutnya, masih bahasa Indonesia. Ayo menulis. Gunakanlah kalimat sederhana menggunakan kata minta tolong. Di nomor 1 itu, apa kata-kata yang tepat untuk mengisi gambar tersebut dengan kata-kata minta tolong. Minta tolong kembalikan kunci ini ke Bu Tuti, nah, seperti itu misalnya ya. Nomor 2, nah itu minta tolong apa. Nomor 3 minta tolong apa. Kalian sesuaikan dengan gambar, tapi jangan lupa diberi kata-kata minta tolong. Nah, itu menunjukkan bahwa orang itu memang membutuhkan pertolongan kita. Lanjut, dari sini matematika lagi seperti tadi. Kalian mengukur barang-barang yang ada di gambar ini. Setelah kalian ukur, kalian tuliskan di sini berapa sentimeter. Kemudian kalian jadikan meter dengan mengkalikan 10. Kalau ke meter kan 2 kali naik tangga ya, jadi dikalikan 100. Atau cara mudahnya kalian sentimeter ke meter itu tadi berarti naik ya anak-anak ya. Kalau naik berarti kalian bagi 100. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter ya, naik ya. Naik 2 berarti kalian bagi 100 atau kalian hilangkan nolnya 2. Cara mudahnya seperti itu. Oke, langsung saja lanjut. Nah, ini tentang membuat vas bunga, bisa kalian praktekkan sendiri di rumahnya. Tapi ya jangan semuanya anak ya. Kan dari tadi prakteknya sudah banyak. Nanti kalau terlalu banyak yang dipraktekkan nanti memberatkan orang tua dan anak-anak juga. Nanti ya nggak usah semuanya lah. Saya nggak usah terlalu formal, terlalu banyak gitu. Yang penting ini kalian kerjakan, kalian mengisi yang ada di soal-soal yang ada di LK, yang ada di buku tema ini kalian isi, kalian kerjakan. Ini masih tentang SPDP, ini cara membuat ketupat ya, nanti bisa kalian praktek sendiri, biar ketika hari Idul Fitri nanti bisa membuat ketupat sendiri, dan bisa dijual lumayan anak-anaknya. Lanjut, nah ini masih bahasa Indonesia. Menjawab dari pertanyaan, membuat pertanyaan sendiri dan membuat jawaban sendiri dari gambar membuat ketupat tadi. Oke, ini kalian baca sendiri sampai di paus-paus ya. Membuat anyaman ketupat, nah ini ada caranya. Oke, sekarang kita masuk ke matematika. Nah, kalian mengukur dari tangkai daun apa, kalian tulis namanya, kemudian ukuran sentimeternya berapa, ini kalian tulis. Kemudian setelah kalian tulis di sini, kalian tulis di bawahnya berapa sentimeter, kemudian dijadikan meter, dan caranya sama seperti tadi. Lanjut. Nah, ini kalian mendiskusikan makna kata-kata tersebut. Kalian langsung isi saja. Kata ketupat artinya itu apa, maknanya itu apa. Ketupat adalah makanan yang biasa dimakan ketika hari Idul Fitri, itu juga boleh.
sesuai ya. Nah, ini juga di bawahnya ada petunjuknya ini anak-anak. Temukan kata yang sesuai. Oh, ini untuk selanjutnya. Oh, ini yang petunjuk-petunjuk ini kalian mengisi loh anak-anak. Nah, kalian mengerjakan ini, petunjuknya ada di atas ini. Nomor 1, dan memakan meminum. Kalian cari memakan meminum yang mana di sini. Kalian tarik garis secara mendatar atau menurun. Ini ada contoh menaik ya, menurun ya. Ada kata-kata menaik, kata naik, kata-katanya santap, kata-kata santap. Nah, petunjuknya ada di sebelumnya tadi ada kan? Ini memakan meminum berarti menyantap, santap ini tadi. Oke, lanjut saja kalau sudah 6 menit. Sini ada, ini kalian membaca. Sini akan dibaca tentang ketupat lebaran. Ayo menulis, gunakan ekspresi, intonasi, dan lafal. Ekspresi, intonasi. Ini ekspresinya seperti apa kalau orang berbicara itu, kagum atau ekspresinya sedih atau bagaimana. Nah, intonasinya ini tinggi atau rendah, lafal pembacaan lafalnya ini lancar atau apa, tidak lancar gitu. Ini dipraktekkan ketika penilaian membaca puisi ini dikosongi saja lah anak-anak, nggak apa-apa. Dan ini kalian membuat membuat puisi kalian, membuat puisi yang berjudul tentang. Oke, lanjut pembelajaran 5. Silakan kalian amati bahasa Indonesia. Silakan kalian buat pertanyaan sudah gambar. Ini sudah 7 menit, ini hampir 8 menit. Nah, ini PJOK, silakan kalian praktekkan rolling ini ya, rolling depan. Kemudian beri centang kegiatan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Apa sila kedua? Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana kira-kira sesuai kalian beri centang, dan tidak sesuai kalian beri silang. Durasinya terus mengejar ini. Oke. Nah, ini ada lagu layang-layang. Silakan kalian nyanyikan lagu layang-layang. Ku ambil bulu sepadan, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang. Kalian silakan cari aja ya di YouTube, ada ini banyak. Karena durasinya sudah panjang ini. Nah, ini silakan kalian isi sesuai dengan kalimat yang ada di atas. Ini saya kira buluh ini ya. Nomor 1 buluh. Nomor 2 ini apa ini? Kalian cari sesuai yang ada di tabel ini. Masih bahasa Indonesia ini ya. Sama ini bahasa Indonesia. Kalian mencari kata-kata dengan menarik garis. Pembelajaran 6. Nah, ini ada lagu tentang kunang-kunang. Untuk lagu-lagu ini kalian cari saja di YouTube, ada banyak. Nah, ini kalian mencari arti dari kata-kata yang ada di samping. Hingga itu artinya apa? Hingga itu artinya apa? Bintang artinya apa? Ya, kalian cari sendiri. Ini saya kira semuanya pembelajarannya sama anak-anaknya. Hanya pertanyaan berdasarkan gambar, menarik garis, seperti itu. Matematikanya pengukuran, nanti memberi centang. Sesuai sila yang ketiga itu yang mana? Yang di sini. Kalian cari sendiri. Persatuan Indonesia. Oke. Ini menuliskan hasil pengukuran panjang jarimu. Berapa ukuran jarimu. Terus jadikan sentimeter ke meter. Nah, ini sudah selesai anak. Nah, mungkin itu saja. Karena ini sudah masuk sub 3 ya untuk minggu depan. Oke, mungkin dari situ saja. Bapak dan lebihnya semua maaf. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.